Assalamualaikum Bu Uswatun, apa kabar? Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah kabar baik-baik saja Bu Dwi. Ada apa Bu Dwi menghubungi saya? Ada masalah apa nggih Bu? Eh, Begini Bu Us, ini tentang kelas saya. Akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Ada yang ketika dijelaskan ada yang berbicara sendiri, ada yang asik sendiri, ada yang bermain dengan temannya, ada yang menggambar, ada yang asik sendiri dengan coret-coret di meja. Selain itu, jumlah siswa saya yang mengerjakan tugas cuma ya 60-70% di kelas. Sedangkan siswa yang lain hanya mengandalkan jawaban dari temannya saja, Bu. Oh, begitu ya Bu. Setelah saya mendengarkan cerita dari Bu Dwi, apa harapan dari Bu Dwi inginkan dari obrolan kita nantinya ini Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini yaitu uh, saya mengharapkan solusi atau masukan ataupun pendapat dari Bu Us atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusiasme siswa-siswa yang saya ajar selama ini. Menurut Bu Dwi, apakah faktor-faktor yang membuat murid-murid Ibu itu melakukan hal yang seperti Ibu ceritakan tadi? Nggih? Kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, hal yang menyebabkan kurang antusias yaitu karena pembelajaran yang saya terapkan ini membosankan dan terlalu monoton, Bu. Saya lebih terlalu dominan, lebih asik sendiri, berbicara sendiri, bercerita terlalu asik gitu dengan bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat ataupun aktif berbicara yaitu murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Begitu ya Bu Dwi ya? Sepertinya apa saja yang membuat murid Bu Dwi itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, siswa saya ini lebih suka yang asik, Mmm, pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain, dengan entah itu main game dan tidak membosankan, Bu. wah, saya sependapat itu Bu dengan Bu Dwi. Kalau menurut Bu Dwi, langkah apa yang perlu Ibu perbaiki nggih, supaya siswa itu lebih merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dwi? Kalau saya pikir dari tadi malam sebelum saya menghubungi Bu Us ini, pembelajaran ini sesuai dengan yang saat ini harus berpusat dengan murid. Murid ini harus aktif dalam pembelajaran, bisa lebih banyak bertanya, lebih banyak berbicara di depan kelas. Entah itu jawaban yang mereka utarakan baik benar ataupun salah. Tidak hanya yang diam saja. Karena kalau diam, saya bingung Bu, diamnya anak ini tuh mereka diam itu diam paham atau diam takut untuk menjawab. Kemudian selain itu dalam pembelajaran bisa saya sisipkan ice breaking biar anak-anak tidak bosan, biar uh, lebih semangat. Terus selain itu tadi saya bisa mengajak keluar kelas, game-game edukasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Begitu, Bu. Begitu nggih Bu. Menurut Bu Dwi nggih, hambatan apa saja yang nantinya akan Ibu hadapi ketika Ibu nanti menjalankan pembelajaran yang interaktif seperti yang disampaikan tadi? Hambatan tentu saja ada, Bu, yaitu anak bisa kurang semangat atau miskonsepsi.
saya mengarahkan anak untuk yang A, yang B nanti bisa asik sendiri. Itu kalau hambatan saatnya, Bu. Nah, begitu ya, Bu. Lalu tadi mengenai tugas nggih, tugas yang Ibu berikan tadi, apa yang akan Ibu Dwi lakukan terhadap siswa yang tadi selalu memberikan jawaban kepada temannya itu, sehingga membuat temannya tadi lebih cenderung mencontek nggih, Bu ya? Kalau terhadap siswa yang suka memberi jawaban kepada temannya, karena berarti anak ini mempunyai nilai lebih, Bu. Saya akan memberi arahan dan bimbingan kepada siswa tersebut untuk menjadi tutor sebaya temannya. Sehingga dia itu tidak hanya semata-mata memberikan jawaban ini jawaban saya kepada temannya, tapi dia juga mengajarkan kepada temannya, oh begini loh cara menjawabnya, begini loh. Jadi yang si anak lebih unggul ini dia mentransfer ilmunya, anak yang mencontek ini dia juga dapat ilmunya. Terus selain itu siswa saya ini juga nanti saya akan plotkan mana yang suka. Tadi karena di awal ada yang suka menggambar, ada yang asik menulis, ada yang asik bercerita. Mereka akan saya sesuaikan dengan minat mereka masing-masing, dengan gaya belajar mereka, sehingga siswa terkesan tidak dipaksa belajar, tetapi mereka senang dalam mengerjakan tugasnya. Juga mereka tidak tergantung lagi kepada temannya. Sedangkan siswa yang sering memberikan jawaban itu, yaitu dia akan mendapat ilmu yang lebih dan sama-sama bisa lebih paham. Jadi tidak ada yang jomplang nanti pengetahuannya. Begitu, Bu. Bagus, Bu. Sebenarnya saya sangat tertarik tadi dengan ide Ibu mengenai teman yang dijadikan tutor sebaya ya, Bu ya. Lalu apa yang akan membuat siswa tersebut berubah? Maksud saya itu yang tadi yang dikatakan siswa yang selalu minta contekan itu nanti berubahnya pada bagian apa? Terus kemudian yang menjadi tutor sebaya itu nanti ke depannya itu bagaimana ya, Bu? Untuk siswa yang lebih mengandalkan temannya itu nanti, saya akan lakukan atau berikan kesempatan, saya akan beri pendekatan personal dengan temannya itu. Bahwa ini tidak baik. Kalau kamu hanya memberikan jawaban temannya, yang temannya itu akan keenakan. Mereka tidak akan pernah berpikir. Lama-kelamaan akan tergantung dengan temannya ini. Nah, dengan teman yang membantu menjadi tutor sebaya ini nantinya akan memudahkan penyerapan materi pembelajaran. Siswa yang bisa jadi ketika siswa dijelaskan oleh gurunya ini tidak paham. Dia mau tanya takut. Padahal sudah dijelaskan oleh gurunya, sudah ditanyakan siapa yang belum paham, dia takut. Tetapi ketika dia belajar dengan temannya, dia jadi karena terbiasa bermain dengan bercanda gurau, dengan bahasa yang bisa yang dipakai sehari-hari, dia akan lebih paham, lebih enjoy, lebih menikmatinya. Dan siswa tersebut akan lebih semangat. Sedangkan siswa yang bertugas tadi, yang dia yang tidak yang tutor sebaya, dia akan meningkatkan jiwa kepemimpinannya, Bu, dengan memberikan memimpin temannya, menjadikan temannya ini membimbing temannya, dia akan menjadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Begitu, Bu. Waduh, bagus sekali langkah dari Bu Dwi. Lalu apa komitmen dari Bu Dwi agar pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terlaksana dengan baik, Bu? Tentu saja saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya buku, bisa kita di dalam kelas itu ada apa saja. Di sekitar lingkungan kelas, di luar kelas nanti ada apa saja. Saya ajak keluar kelas,
untuk pembelajaran sehari-hari yang sesuai yang disukai anak-anak agar mereka bisa explore materi-materi yang akan saya sampaikan sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu tanpa ada unsur paksaan, tapi saya akan memilihkan sumber belajarnya kepada murid-murid saya berdasarkan gaya belajar mereka atau minat mereka sehingga tujuan pembelajaran saya akan tercapai. Begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya dalam hal ini sangat mendukung rencana yang Ibu sampaikan tadi. Semoga ke depan rencana yang sudah Ibu susun dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Dwi. Amin. Terima kasih Bu Swatun atas waktunya, atas masukannya, atas waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang didoakan Bu Swatun ini akan terkabul. Terus terima kasih atas sharing. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita ya Bu ya. Iya Bu Dwi, semoga kita besar harapan kita sebagai seorang guru agar anak-anak kita mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Oh iya Bu, bagaimana perasaan dari Bu Dwi setelah kita tadi ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap ini, apa yang Ibu rasakan? Tentu saja saya sekarang ini merasa lebih lega Bu, merasa lebih plong. Yang awalnya tadi saya pikir harus bagaimana ya, saya pikir kelas saya ini kok begini terus, saya begini. Jadi ada yang mengganjal di hati saya ketika saya sudah sharing dengan Ibu Bu Us dengan bercerita terus mendapat masukan, hati pikiran saya lebih plong, lebih rileks, jadi saya akan lebih optimis nanti ke depannya mau saya apakan kelasnya ini ke depan nanti, begitu Bu. Ya, Semoga lain kali kita bisa sambung obrolan kita yang lebih menyenangkan ya Bu ya. iya sama-sama Bu. Nanti senang sekali saya bisa mendengarkan cerita yang sangat membangun dan motivasi dari Bu Dwi. Dan lain kali semoga nanti kita ketika ngobrol-ngobrol kembali hasil dari rencana yang Ibu sampaikan tadi kita bisa lihat perkembangannya, begitu Bu nggih. Nah, terima kasih Bu Swatun atas waktunya. Mohon maaf mungkin sudah mengganggu aktivitas santainya Bu Us. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Apakah Ibu hari ini mempunyai waktu luang? Selamat siang Bu Us. Iya, saya hari ini waktu luang. Ada apa ya Bu Us ya? Mohon maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Ya tidak apa-apa Bu Us. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ini mau berbagi tentang masalah yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Ada masalah apa ya Bu ya? Nih, begini Bu, saya itu di kelas mempunyai siswa yang sangat aktif sekali. Tetapi aktifnya itu lebih mengarah kepada yang negatif nggih. Sering mengganggu teman-temannya ketika belajar, kadang juga mengganggu adik kelas, begitu Bu. Bahkan kadang sampai nggih pernah ada wali murid datang ke sekolah melapor bahwa anak tersebut itu mengganggu temannya sampai anaknya itu tidak mau berangkat sekolah. Begitu Bu. Dari percakapan kita hari ini, tujuan yang ingin Bu Us dapatkan apa ya? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Tentunya agar anak tersebut yang sangat luar biasa tadi aktifnya itu menjadi yang murid yang lebih baik, pribadi yang lebih baik dan tidak suka mengganggu teman-temannya Bu. Begitu Bu. Baik Bu Us. Kalau begitu apa yang selama ini sudah Bu Us lakukan? Ya,
selama ini sebagai gurunya saya sudah seringkali memberikan nasihat dan juga arahan kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya. Juga saya memberikan arahan kepada temannya juga agar temannya itu tidak mengganggu. Selain itu juga saya sudah pernah memanggil orang tuanya agar orang tuanya juga memberikan pendampingan kepada anaknya di rumah. Tetapi pada kenyataannya malah sampai rumah itu anaknya dimarahi, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi setelah siswa ini Bu Us berikan nasihat dan arahan, apakah ada perubahan atau bagaimana, Bu? Begini ya, Bu, sebenarnya ini murid saya ini adalah kategori masuk dalam murid yang pandai. Dia bisa mengerjakan lebih cepat dengan teman-temannya. Cuma ya itu tadi ya, Bu, sifat yang aktif yang luar biasa negatif tersebut itu justru kadang membuat guru lain ataupun teman-teman lain melabeli anak tersebut menjadi anak yang nakal. Sebenarnya kadang ada perubahan sedikit, tetapi ketika temannya tadi itu menyulut emosi, anak tersebut kembali menjadi anak yang luar biasa. Saya juga pernah bertanya, ternyata anak tersebut itu pernah punya pengalaman yang buruk begitu, Bu. Dulunya pernah dibully, sehingga itu kadang ketika dia sudah naik kelas yang lebih atas, nggih, itu ingin balas dendam gitu loh, Bu. Nah, seperti itu ternyata, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Bu Us, apakah selama ini sudah sering memberikan nasihat pada teman-temannya untuk tidak memprovokasi? Soalnya anak ini kalau tidak diganggu kan dia tidak akan mengganggu temannya ya, Bu, ya. Ya, betul. Jadi dari pengamatan Bu Us ini setelah memberikan nasihat dan peringatan, opsi lain apa yang bisa dilakukan Bu Us ini? Setelah tadi saya beri nasihat, peringatan, dan arahan juga, saya pernah mempunyai opsi lain, yaitu saya tentu saja konsultasi kepada atasan saya, yaitu kepala sekolah saya, Bu. Terus kepala sekolah memberi saran apa ya, Bu, ya? Tadi kepala sekolah saya memberi saran agar mendampingi anak tersebut, memberikan saran, nasihat, dan juga tentu saja mengcompare atau mengkonfirmasi dengan cara memanggil orang tua maupun guru-guru lain apakah benar memang seperti itu sifat anaknya kalau di rumah, begitu, Bu. Menurut Bu Us, lingkungan anak ini seperti apa ya, Bu? Apakah Bu Us tahu atau tidak? Setelah saya mencoba mengobrol dengan orang tuanya, ternyata anak tersebut itu ditinggal ayahnya merantau bekerja di luar Jawa, sehingga ayahnya tuh jarang pulang dan anak-anak tersebut itu seperti kekurangan kasih sayang begitu dari ayahnya terutama, nggih. Dan ibunya juga sibuk bekerja gitu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa si anak ini kurang perhatian ya, Bu, ya? Betul. Nah, sebenarnya kasihan juga ya, Bu, ya. Iya. Setelah anak ini diberi peringatan, orang tuanya sudah dipanggil, ukuran keberhasilan seperti apa yang Bu Us inginkan? Ya, harapan saya nantinya anak tersebut itu menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tadi yang saya sampaikan, anak tersebut itu sebenarnya adalah anak yang pandai. Jadi eman-eman saja gitu loh, Bu. Kalau anak tersebut itu tidak memperhatikan pembelajaran, sering mengganggu kan, eman-eman potensi diri anak tersebut kan tidak dapat kita kembangkan kan. Saya sebagai gurunya kan kayak anak ini sebenarnya bisa lebih dari yang lain begitu. Tapi karena sifat luar biasanya tersebut tadi yang membuat anak itu terlabeli sebagai anak nakal. Begitu, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, apa rencana Ibu ke depannya? Iya, rencananya saya sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan teman. Kebetulan teman saya ini mempunyai saudara seorang psikolog yang sering menangani anak-anak tersebut. Jika memang pada akhirnya nanti, kami memang membutuhkan psikolog, pendampingan psikolog, ya saya akan berkolaborasi dengan saudara dari teman guru saya itu, Bu. Untuk sekarang ini apa yang menjadi prioritas Bu Us? Prioritasnya ya tetap menjaga agar anak tersebut emosinya itu di kelas itu tidak gampang tersulut gitu, Bu. Menjadi anak yang tetap fokus dalam belajar begitu, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Lantas apa strategi yang Ibu rencanakan?
Ya, strateginya mungkin, saya akan lebih secara, apa namanya, eee, continue gitu untuk melakukan pendampingan, terus kemudian arahan-arahan, nasihat juga, berbicara layaknya teman, sebagai mitra, bukan lagi sebagai seorang guru kepada muridnya, dan juga memberikan pengertian kepada teman-temannya agar anak tersebut itu jangan diganggu begitu Bu. Tentu saja selain itu saya juga harus berkomunikasi secara intens dengan orang tuanya agar orang tuanya juga setidaknya tidak lepas tangan dan juga mau membantu menjaga sikap dan perilaku anaknya di rumah. Begitu Bu. Nggih. Hmm. Jadi begitu ya Bu strateginya yang Bu Us ambil. Nah, untuk jangka waktunya ini berapa lama ya Bu untuk dilaksanakan? Karena kita ini kan hubungannya dengan itu kan sebenarnya sifat anak nggih ya, dan itu juga tidak kita bisa sulap 1 hari 2 hari nggih. Iya. Tentu saja ini membutuhkan proses yang, lama ya, nanti kita akan selalu rencana tadi akan saya laksanakan dalam setiap pembelajaran, proses pembelajaran berlangsung. Kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh anak, langsung akan saya segera selesaikan biar tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi nanti Hmm. akan memicu sifat yang luar biasanya tadi, Bu. Begitu, Bu. Hmm. Dari yang sudah Ibu uh, utarakan tadi, apakah Ibu perlu bantuan siapa saja untuk mewujudkan rencananya itu tadi? Iya, Bu. Tentu saja saya tidak bisa sendiri dalam menghadapi masalah ini. Saya tentu saja membutuhkan bantuan dari kolaborasi rekan saya sejawat, kemudian kepala sekolah, dan juga orang tua siswa tersebut, dan tidak lupa pula ya teman-teman dari siswa ini, murid-murid saya, Bu. Begitu, Bu. Kapan Bu Us akan memulai rencana ini? Secepatnya, Bu. Kalau bisa besok pagi ketika anak sudah mulai berangkat sekolah, saya akan segera melaksanakannya. Kayaknya kita terlalu asik di sini ya Bu ya. Iya, Jadi, ternyata asik sekali ini Bu Dwi ya ya, pembicaraan kita. sepertinya apakah ini masih ada yang mau disampaikan lagi Bu Us ini? Sepertinya ini cukup dulu Bu ya. Dari yang Bu Us tadi ceritakan, bagaimana perasaan Bu Us sekarang ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega. Kalau tadi sebelumnya kayak ada beban di pikiran dan hati saya, sekarang alhamdulillah lega berkat dengan keobrolan Bu Dwi, hasil cakap-cakap ini saya banyak mendapatkan pandangan-pandangan bagaimana arah-arahan agar bisa setidaknya nanti membuat suasana kelas yang menyenangkan ataupun dengan akomodasi yang lain sehingga siswa yang tadinya luar biasa tadi aktifnya itu bisa tenang dan fokus dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu Us, senang sekali bisa mendengar cerita dari Bu Us. Sepertinya saya ingin sekali mendengarkan kelanjutannya dari rencana Ibu ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi, atau bisa juga 2 minggu lagi kita bertemu untuk ngobrol-ngobrol dan sharing tentang ilmu murid Bu Us ini tadi. Iya Bu, sama-sama Bu. Cukup sekian Bu. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Us, sama-sama.